Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 504. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Hari sudah sangat larut setelah Aditya berkendara pulang. Namun Farah dan Anjani tidak tidur. Kedua adik kakak itu sedang berbicara dari hati ke hati di ruang tamu. Begitu Aditya kembali, Farah berhenti berusaha menasehati Anjani dan berdiri untuk menyambutnya. "Mengapa kamu telat pulang? Bagaimana kabar Iwan dan Keke?" Farah bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat khawatir, takut Aditya akan membunuh Iwan dan Keke, dan Bastian. Aditya juga pasti membencinya, dan mungkin membunuh Bastian juga. Bagi Farah, dia tetap tidak ingin Aditya melakukan itu. Bagaimanapun, dia hanya ingin suaminya menjadi orang biasa dan tidak memiliki kehidupan yang menonjol sepanjang hari. Aditya juga melihat Farah khawatir, dan dia sedikit tersenyum. Berkata, "Mereka baik-baik saja. Saya baru saja mendidik mereka." Farah mengangguk, kembali menatap Anjani di sofa, dan dia menghela nafas pelan. "Adikku ini sepertinya tidak pernah tumbuh dewasa. Terkadang dia terlalu polos dan mudah ditipu." Aditya juga melirik Anjani dan sedang duduk di sofa dengan kepala menunduk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Menurut penilaian Aditya, Anjani mungkin merasa menyesal, atau dia mungkin masih tidak bisa melepaskan Bastian. Kalau yang pertama, gadis ini masih bisa diselamatkan. Tapi kalau itu konsekuensinya, tidak ada harapan. "Kamu dan adikmu bisa tidur di kamar yang sama malam ini." Aditya memandang Li Ruoshi dan berkata. Saat itulah Anjanin mengangkat kepalanya. Dia melirik Aditya, matanya merah. "Kakak ipar, terima kasih telah menyelamatkanku malam ini. Jika tidak, aku tidak akan selamat." Anjani memandang Aditya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Mari kita berhenti membicarakan hal ini sebagai sebuah keluarga dan tidurlah yang nyenyak." Kata Aditya kepada Anjani, "Kakak ipar, aku sangat menyesal tidak mendengarmu dan hampir membunuh kakakku." Anjani berkata kepada Aditya dengan wajah memerah. Aditya terkejut setelah mendengar ini. Tidak mudah bagi Anjani untuk mengucapkan kata-kata ini. "Jadi, jangan terlalu disengaja di masa depan. Tahu, saya mengerti." Anjani menganggukkan kepalanya. Ketika Farah melihat adiknya akhirnya bertobat, dia sangat bahagia dan membawa Anjani kembali ke kamar. Aditya tidur di kamar lain, dan tidur sangat nyenyak malam itu. Keesokan paginya, Farah keluar dari kamar dan melihat Aditya. "Farah, kamu bangun pagi-pagi sekali." Aditya memegang tangan Farah. Istrinya sedang hamil, dan dia masih khawatir dia tidak cukup istirahat. "Ya, Aditya." Anjani sepertinya belum dalam suasana hati yang baik. Farah berkata kepada Aditya dengan cemas. Aditya benar-benar bingung, dan masalah kecil ini akan menjadi akhir dunia. Jika bukan karena istrinya, Aditya pasti sudah lama mengabaikan Anjani. Apakah dia belum mengetahui semuanya? Mengapa suasana hatinya masih saja buruk? Aditya bertanya pada Farah. Farah menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memiliki perasaan yang sebenarnya kali ini. Kegagalan cinta merupakan pukulan besar baginya. Dia seharusnya baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja dalam 2 hari. Yah, kita hanya bisa menunggu beberapa hari lagi dan melihatnya. "Kakak ipar, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Anjani keluar dari kamar saat ini. Dia mendengar semua yang dikatakan Aditya dan Farah tadi. "Aku pulang dulu." Anjani berhenti lalu berkata. Meskipun Farah cukup khawatir, dia ingin pulang ketika dia melihat saudaranya. Sulit untuk mempertahankannya lagi. "Kalau begitu kami akan mengantarmu kembali." Farah masih sedikit khawatir. Jadi dia berkata pada Anjani. Anjani mengangguk. Farah memandang Aditya, yang tersenyum tipis dan berkata, "Ayo pergi." "Ya."
Farah juga tersenyum bahagia. Dia menemukan bahwa Aditya sangat mencintainya dan tidak menolaknya sama sekali. Mereka bertiga baru saja keluar, lalu melihat Dahlia bergegas mendekat. Aditya mengira Dahlia ada di sini untuk menjemput Anjani. Tetapi dia tidak menyangka Dahlia akan datang sambil tersenyum begitu dia melihatnya. "Menantuku, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu dan Farah," kata Dahlia sambil tersenyum. Melihat Dahlia seperti ini, Aditya berhenti. Alasan utamanya adalah Dahlia telah meninggalkan kesan mendalam pada Aditya dalam beberapa tahun terakhir. Siapa yang bisa beradaptasi dengan wajah tersenyum Dahlia secara tiba-tiba? "Bu, apakah kamu berhutang uang lagi?" Aditya memandang Dahlia tanpa berkata-kata. "Hei, bagaimana bisa ibu selalu berhutang uang? Jangan khawatir. Kali ini aku di sini bukan untuk meminjam uang." Dahlia terkekeh. Aditya tidak takut dia meminjam uang, tapi dia benci melihatnya. "Bu, apa yang terjadi?" Farah menghampiri dan bertanya pada Dahlia. "Farah, kakekmu keduamu merayakan ulang tahunnya hari ini. Kakekmu dan bibimu akan merayakan ulang tahunnya. Menurutku seluruh keluarga kita juga akan ikut berpartisipasi." Farah terkejut setelah mendengar ini, dan dia memandang Aditya, tidak tahu apakah dia bersedia pergi. Aditya tidak mau ikut bersenang-senang. Dia dan Farah telah menikah selama 3 tahun sebelumnya. Dahlia hanya mengajak Farah mengunjungi kerabatnya, dan Aditya tidak pernah diajak. Hanya ada satu alasan, Dahlia merasa akan sangat malu jika Aditya ikut. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dahlia ingin seluruh dunia tahu betapa hebatnya menantunya. "Aditya, bisakah kita pergi?" Farah bertanya dengan lembut kepada Aditya. Aditya memandang Farah dan tersenyum tipis. Berkata, "Apakah kamu ingin pergi?" Farah mengangguk sedikit. Dia masih ingin keluar. Dan dia terlalu bosan tinggal di rumah akhir-akhir ini. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Aditya mengangguk. Farah tersenyum bahagia dan berkata kepada Dahlia, "Baiklah, Bu, ayo kita pergi sekeluarga untuk berpartisipasi." "Bagus sekali. Bagus. Kakekmu dan yang lainnya sedang menunggu kita. Ayo cepat pergi." Dia sangat takut Aditya dan Farah tidak akan menemaninya. Jadi dia mendesak Farah sambil tersenyum. Aditya tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke rumah Dirga. Begitu sampai di bawah di rumah Dirga, melihat 2 mobil diparkir di sana. Satu mobil milik Rio dan satu lagi milik Herman. Saat ini, Rio, Nurul dan Kartika sedang berbicara dengan Dirga di dekat mobil. Herman, istrinya, dan rival juga sedang berbicara di depan mobil mereka. Begitu mereka melihat Aditya datang, orang-orang ini datang menyambutnya, seperti menyambut ayah kandung mereka. Hal ini membuat Aditya sangat tidak nyaman. Dia dulunya adalah orang yang diabaikan dan diejek. Tetapi sekarang, kelompok orang ini bahkan tidak memperhatikan Dahlia, dan mereka semua menjadi dekat dengannya. "Keponakan dan menantu saya, Anda masih dapat meluangkan waktu untuk ikut bersama kami di tengah jadwal sibuk Anda. Saya benar-benar tidak menyangka," Nurul berkata kepada Aditya dengan nada menyanjung sambil tersenyum. Aditya benar-benar tidak terbiasa dengan ritme ini. Dia memandang Nurul dan berkata, "Bibi, jangan terlalu sopan padaku." "Oh, bagaimana bisa bersikap kasar dengan kerabat sepertimu? Wajah Bibi akan bersinar kemanapun dia pergi." "Ya," Nurul tersenyum, mengatakan hal yang baik. Bersambung.